Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, hari ini kita berjumpa dengan Ibu di pelajaran PAI ya. Hari ini kita akan belajar fikih. Nah, sebelum memulai pelajaran fikih, mari kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Coba diangkat tangannya. Ibu pimpin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran fikih bab pertama ya. Pelajaran fikih bab pertama yaitu judulnya Sholat Sunnah Rawatib. Masih ingatkah kalian sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Betul sekali, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu, kita diwajibkan melakukan sholat. Nah, selain melakukan kewajiban sholat 5 waktu, kita juga dianjurkan melakukan sholat sunnah. Nah, hari ini kita akan belajar sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, ibu pakai gerakan, kalian di rumah ikuti pakai gerakan ya. Sekali lagi, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, pelaksanaan sholat sunnah rawatib ada dua. Yang pertama yaitu qobliyah, dan yang kedua adalah ba'diyah. Nah, pelaksanaan qobliyah yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum melakukan sholat fardu. Dan yang kedua, ba'diyah adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah melakukan sholat fardu. Nah, untuk sholat rawatib sendiri ada dua. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib yaitu ketika sudah masuk waktu sholat dan dikerjakannya beriringan dengan sholat fardu. Adapun jumlah pembagian sholat sunnah rawatib yang mu'akkad secara keseluruhannya ada 10. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 4. Nah, di sini sudah ibu ringkas menjadi nyanyian ya. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Dari sini. Sholat sunnah rawatib mu'akkad 2 rakaat dilakukannya sebelum sesudah zuhur, sesudah maghrib dan isya. 2 rakaat sebelum subuh. Ingat semua 2 rakaat. Nah, jika dijumlahkan maka semuanya ada 10 rakaat. Nah, di sini ada sebelum dan sesudah zuhur. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat ya. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Yuk kita nyanyi lagi. Sunnah rawatib ghairu mu'akkad sebelum sesudah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib. Nah, untuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad dia ada yang beda. Nah, yang beda yang mana? Yang lainnya 2 rakaat, tetapi sebelum asar dia 4 rakaat. Paham? Selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan sholat sunnah rawatib.
mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Pada dasarnya pelaksanaannya sama dengan melakukan sholat fardu, yang baik bacaannya maupun gerakannya. Yang membedakan adalah di niatnya. Baik, sebagai contoh kita akan niat sholat sunnah qobliyah zuhur. Tadi qobliyah itu apa? Ya, qobliyah adalah melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Sholat sunnah qobliyah zuhur. Di sini kalian pasti sudah bisa ya niat sholat. Ya, usolli sunnatal zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Karena kita melakukan sholat zuhur, maka di sini zuhri rakaataini berarti 2 rakaat dan qobliyah berarti sebelum sholat zuhur. Kita ulangi lagi sama-sama, boleh di rumah juga mengikuti. Usolli sunnatal zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, lalu bagaimana kalau niat sholatnya adalah ba'diyah zuhur? Ya, kita akan niat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Ini boleh Ibu tulis di sini ya. Ba'diyah zuhur. Maka di sininya akan Ibu ganti menjadi ba'diyah atau Ibu tulis aja di bawahnya. Ba'diyatan. Yuk kita baca. Usolli sunnatal zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, kita nih sudah melakukan sholat sunnah rawatib ya, baik mu'akkad maupun ghairu mu'akkad, baik qobliyah maupun ba'diyah. Sholat fardunya juga full, alhamdulillah. Lalu apa sih yang kita dapat dari itu semua? Nah, di sini banyak hikmahnya. Ibu akan sebutkan 3. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 7 ya. Yang pertama yaitu kita terhindar dari siksa api neraka. Tuh, alhamdulillah dengan sholat bisa menghindari kita dari siksa api neraka. Yang kedua adalah kita mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah banyak sekali, tidak bisa kita hitung bentuk rahmatnya. Yang ketiga adalah apabila kita melakukannya di rumah, maka insya Allah seluruh penghuni rumah, baik kakek, nenek, ibu, ayah, itu mendapat keberkahan, berkah dari kita sholat rawatib. Ada beberapa hal yang kalian perlu perhatikan ketika melakukan sholat sunnah rawatib, yaitu yang pertama, ingat ya, niatnya harus sesuai dengan macam atau jenis sholatnya. Apabila dia qobliyah, maka kalian niatnya qobliyah. Apabila ba'diyah, maka niat di belakangnya yaitu ba'diyah. Yang kedua, sholat sunnah rawatib tidak perlu atau tidak diawali dengan azan dan iqomah. Yang perlu kalian ingat yaitu sholat sunnah rawatib adalah ketika sudah masuk waktu sholat, maka kalian bisa melakukan sholat sunnah rawatib. Selanjutnya dikerjakannya secara sendiri-sendiri. Nah, secara sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri itu namanya adalah munfarid. Sekali lagi, sholat yang dilakukan atau dikerjakan secara sendiri-sendiri namanya adalah munfarid. Nah, yang ketiga yaitu bacaannya tidak perlu dinyaringkan. Nah, selanjutnya tiap-tiap dalam 2 rakaat 1 salam. Dan yang terakhir, ketika kalian melakukan sholat sunnah rawatib itu diutamakan pindah dari tempat sholat fardu. Misalnya kalian sholat zuhur di satu tempat sini, sudah melakukan sholat sunnah sholat zuhur 4 rakaat, lalu kalian ingin melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur, kalian bisa pindah ke sampingnya. Itu paham ya? Alhamdulillah selesai sudah pembahasan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.